Supaya sholat enak, kita bertorikoh. Supaya sholat diterima oleh Allah, kita berhakikah. Punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah mempertanyakan, khurafat tuh, yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah. Bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat yang dimuliakan Allah. Nabi SAW bangun masjid bukan karena ingin saingan. Nabi pun bangun masjid karena menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau masuk ke Madinah, disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih, beliau berjalan bersama sepupu-sepupunya dari kalangan orang-orang Madinah. Dulu masih bernama Yathrib. Disambut oleh orang-orang Madinah. Itulah kalimatnya, marhaban ya Rasulullah. Selamat datang wahai Rasulullah. Itu kalamnya. Jadi yang kita baca itu bukan kalam dibuat-buat. Itu seakan-akan kita menghadirkan kembali kisah Rasulullah masuk ke Madinah. Itu maksud beliau. Itu maksud para masyayikh kita. Dan saya sudah sering cerita, ya mungkin teman-teman, sahabat-sahabat sudah sering dengar lewat Thariqat Al-Yutubiyah. Ini pengikut Al-Yutubiyah, ya. Mursyidnya banyak di situ. Mulai dari yang bersanad sampai tidak bersanad. Nabi SAW, ma marra bihajarin wala syajarin, tidaklah melewati suatu batu ataupun gunung, illa kecuali sallama alaih. Itu batu yang keras, itu pohon yang tidak punya akal, yusallim alaih, mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita malu kepada Rasulullah. Itu pohon nggak punya akal, batu nggak punya fisik seperti kita, masih mau mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa kerasnya hati ini, betapa bodohnya kita, betapa lalainya kita. Punya akal, punya gelar, punya ilmu, punya pekerjaan, punya fisik, punya hati, tapi tidak mengucapkan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah mempertanyakan, khurafat tuh, yang meyakini Rasulullah hadir lagi majelis. Ya salam. Yang mengatakan hadir itu kan Rasulullah. Bukan kita, bukan Habib Umar, bukan Habib Ali, bukan Habib Fulan, bukan. Yang mengatakan hadir menjawab saat orang bersolawat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Ma min ahadin, tidaklah ada seorang kamu, yusallim alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah kembalikan ruhku. Bahasa kitanya, Allah hadirkan rohku. Hatta arudda alaihi salam, sehingga aku membalas salam-salamnya. Bertanyalah anak pintar, anak cerdas di Palembang. Buya, Rasul kan satu. Yang mengucapin salam malam ini aja udah berapa ini? Berapa orang yang hadir nih pagi? Nggak sempat ngitung ya. Kita bukan robot ya. Gimana cara membalasnya? Itulah dijawab dengan syair yang antum baca tadi. Tala'al badru alaina. Kita juga baca tadi, dibaca nggak tadi? Anta syamsun, anta badrun. Matahari mengeluarkan pancaran sekali. Kenal semuanya. Benar nggak? Apakah berkurang matahari dengan banyaknya orang yang mendapatkan cahaya matahari? Paham maksudnya? Itulah makna anta syamsun. Wahai Rasulullah, engkaulah sang pelita matahari, sang surya, yang cahayamu sekali menyembur, sekali keluar, dapat memenuhi semua hajat orang yang berhajat. Jadi nggak usah suuzon.
Berprasangka Nabi nggak bisa jawab. Rasulullah itu pelita, syamsun. Rasulullah itu bahkan kalaupun gelap, badrun. Apa maknanya? Kalau terang, orang semuanya baik, Rasulullah pelitanya. Kalaupun gelap, masih Rasulullah juga yang memberi syafaat. Itulah makna Al-Badr. Al-Badr itu adalah sebutan Rasulullah yang juga merupakan nama dari Al-Imam Al-Mahdi fi akhir zaman. Apa arti Badr? Dalam gelapnya alam semesta masih ada pantulan cahaya matahari. Jadi cahaya bulan itu cahaya matahari juga, benar nggak? Ini cara memahami Imam akhir zaman, ntar. Cahaya rembulan itu cahaya matahari juga. Kapan dia bercahaya? Jika alam semesta gelap. Itulah yang disebut jahiliyah. Dan jahiliyah ini akan terjadi 2 kali. Jahiliyah pra-bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Dan ada jahiliyah akhir zaman. Jahiliyah akhir zaman itu udah berkopiah, udah pakai baju koko, udah pakai sarung. Tapi nggak mengerti, ya. Udah pakai celana tapi jingkrang, ya. Udah berjenggot. Udah semua. Tapi dia nggak ngerti juga bagaimana cara berkoneksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau Nabi ngomong, tidaklah kamu mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah kembalikan, Allah hadirkan, arudda ala ruhi, raddallahu alaihi ruhi, Allah kembalikan rohku, lalu aku membalas salamnya. Masih kurang yakin nama hadis ini hadis Imam Abu Dawud, seperguruan dengan Imam Bukhari, menulis kitab judulnya Sunan Abi Dawud. Hadisnya sahih. Kalau Nabi ngomong, antum percaya nggak? Kalau antum nggak percaya Habib Umar, boleh, nggak apa-apa. Habib, manusia. Sekarang yang ngomong Rasul, percaya nggak? Bahwa beliau hadir kalau orang ucapkan salam. Tapi di kolbu yang tidak gelap, di kolbu yang mau menerima Syamsun dan Badrun, kolbu yang tidak menutup kolbunya dari cahaya pelita ataupun pantulan pelita Al-Badr. Maka kalau orang-orang yang kolbunya benar-benar terang, itu disebut nama Rasulullah saat lagi mahal qiyam. Sebenarnya dia nggak tahan untuk menahan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa ikhtiar kita untuk memakmurkan masjid? Amalannya tadi, ajarkan ilmu iman di sini. Maka harus ada ajaran tauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Ada kalimat yaumul akhir, berarti di situ ada ilmu tentang akhir zaman. Harus ada ilmu akhir zaman yang benar, bukan cocok logi. Masih ingat beberapa tahun yang lalu, awal-awal pandemi, kita ditakutkan semua, bukan kita, antum aja ya, aneh nggak takut. Antum ditakutkan semua oleh berita, oleh seorang, bahkan beberapa orang dai yang mengatakan terjadi dukhon pada bulan Ramadan, pertengahan tahun itu. Bener, pada ketakutannya. Sampai ke sini. Betul-betul antum nih suka hoax ya. Hoax aja ditelan ya. Dan itu nggak minta maaf loh. Revisi semalam sebelumnya, terus bilang, oh enggak, hadisnya dhaif. Tapi dia mengatakan, siap-siap beli pangan. Akhirnya terjadilah panic buying. Istilahnya benar nggak begitu? Buying panic apa? Orang panik beli, habislah beras di beberapa tempat. Dikira mau kiamat, ya salam. Nggak ada minta ampun kepada Allah. Tidak ada minta maaf kepada Rasulullah. Cara minta maaf kepada umat Rasulullah SAW. Ini kan yang nyebarin kekacauan di tengah umat namanya. Kalau di surat An-Nur berbahaya itu orang-orang yang menyebarkan antasyi'a al-fitnah, ya, yang menyebarkan fitnah di antara orang-orang beriman. Nggak ada kata maaf. Pernah dengar nggak? Ada dengar nggak? Jangan-jangan udah kena hoax baru lagi antum. Ada hoax baru lagi. Di akhir zaman Nabi suruh, kalau terjadi huru-hara di mana-mana, maka pergilah ke dalam hutan. Maka dia sekarang buat perumahan akhir zaman di tengah bukit, di tengah hutan. Nabi nyuruh sendiri-sendiri masuk hutan.
Ini buat perumahan akhir, namanya rame-rame nggak? PA nggak tuh? Nah, gimana? Nabi suruh sendiri-sendiri masuk ke dalam hutan. Kalau dia buat perumahan di tengah hutan, sama aja. Ada juga yang buat bunker-bunker di bawah rumah, ya salah. Ada juga yang beli emas. Kalau orang Jawa kan nggak perlu dibeli, ya. Kayak beliau nih udah jadi emas. Kalau di Batam abang ya, abang bakso. Panik, nggak tahu cara untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mau cari referensi, ketemulah, wah kita harus hidupkan lagi dinar. Ya salah. Nanti kalau Imam Mahdi keluar dan daulah berdiri, antum bangun tidur itu dinar di mana-mana sampai nggak ada lagi orang yang berhak menerimanya. Bukan berarti kita nabung taruh di mana sekarang dinar, enggak itu. Nanti itu dinar ada, emas ada, perak ada, duit ada, tapi makanannya nggak ada. Jadi nggak bisa pakai tabungan emas, apalagi Kang Mas. Gak bisa. Tolong jangan panik kalau belajar akhir zaman. Harus ada materi itu di sini. Kajian akhir zaman yang sahih. Ya, jangan cocok logi, pakailah kitab Tazkirah Imam Al-Qurtubi, cocok sudah. Ya. Kalau enggak pakai Mukhtasar Imam Sya'rani terhadap Tazkirah Al-Qurtubi. Ada kan kitabnya. Jangan cocok logi. Jadi masjid ini jangan kemudian menjadi penyebab orang halu. Harus menjadi penyebab intelek kita naik. Orang yang tambah datang ke masjid tambah waras gitu seharusnya. Bukan malah tambah ketakutan. Gimana ntar Dajjal keluar, terus antum punya tabungan emas, gimana? Bisa selamat pakai emas? Waduh, ada beberapa kajian ya salam. Nanti itu ya terjadi paceklik. Ya paceklik kan masalah pangan nanti. Orang nggak butuh lagi nanti duit, nggak butuh. Maka tolong hidupkan kajian iman kepada Allah, kajian akhir zaman. Al-yaumil akhir. Kajian akhir zaman itu ada dua, ada pra kiamat, ada setelah kematian dan kiamat. Alam barzakh. Wah, itu seru tuh ngajinya. Padang mahsyar. Lebih asik lagi. Coba antum kalau baca hadis tentang alam kubur, pertanyaan pertama di kubur apa? Kamu salafi nggak? Kamu jemaat tabligh nggak? Kamu syafi'i nggak? NU nggak? Enggak ditanya. Pertanyaannya gini nggak? Khatam Quran berapa kali bro? Nggak ada. Udah haji berapa kali? Haji 2 kali, Haji Muhyiddin. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Pertanyaannya apa? Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Siapa tuh? Ya orang zat yang kau sembah. Rabb, pemilikmu. Zat yang mengendalikanmu. Yang kamu sembah, yang kamu rindui, yang kamu harap, yang kamu gantungkan harapan kepadanya. Siapa? Bos, pasangan, orang tua, jamaah. Siapa? Itu enggak, yang jawab bukan lidah ini. Yang jawab kolbu. Karena kolbu itu nggak bisa bohong di situ. Mangap-mangap ya digambar sama. Antum udah ngelihat itu filmnya orang barat tuh, Thor namanya, tahu Thor. Tuh si Thor tuh punya pentungan, bukan pentungan tuh apa namanya? Hammer. Itu lebih cakep, lebih gede daripada itu. Punyanya Mungkar Nakir tuh. Nggak bisa jawab. Wah, kepala itu hancur kepala. Hancur kepala. Ada yang berani. Maka sekarang jangan sibuk hanya ilmu-ilmu kulit. Harus mulai masuk kepada ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu.
Antum hafalan berapa ntar nggak ditanya. Maka yang hafiz sama yang nggak hafiz, kalau nggak kenal Allah sama melaratnya di sono. Lo kan Quran memberi syafaat. Quran itu untuk dihafalkan atau untuk difahami? Cara memahami itu pertama menghafal, membaca, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau menghafal lebih kenceng handphone kita. YouTube aneh tuh 30 juz nggak berhenti. Mungkin YouTube masuk surga duluan. Bukan itu. Quran itu bukan untuk sekedar hafalan, tapi untuk peringatan. Gitu. Jadi jangan senang dulu anak kita sudah hafal sekian. Lihat dulu akhlaknya. Ya, banyak sekarang ya ada yang nantang anak-anak ribat ya, santri-santri ribat. Sebenarnya nantang saya. Kata dia, gua hafal 30 juz, berani coba. Ya salah, dia sombong pakai hafalannya. Ya, berani coba sama saya. Kata dia itu. Saya hafal 30 juz. Ya salah. Apakah begitu Rasulullah mengajarkan orang hafal Quran? Baru baca 30 juz udah berani nantang debat. Ditanya apa yang ente hafal bisa jawab nggak? Jadi kalau mau menghidupkan Quran, jangan hanya menghidupkan tahfiznya, tapi harus masuk kepada tafaqquh fid din, wajib hukumnya. Memahami agama. Adakah perintah di dalam Al-Quran menghafalkan tanpa memahami? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tafaqquh. Tafaqquh itu menghafal masuk di dalamnya, belajar masuk di dalamnya. Ditolong para masyayikh, para kiai, hidupkan tahfiz plus tafaqquh fiddin. Jadikan itu jargon. Karena pembeda tentara Dajjal dengan tentara Al-Mahdi di akhir zaman cuma tafaqquh. Paham atau tidak, cuma itu aja bedanya. Sama-sama hafal soalnya. Dulu sudah berhasil bunuh Sayyidina Ali. Sama-sama hafiz Quran. Sayyidina Ali hafiz Quran, yang bunuh hafiz Quran. Gimana tuh? Wa aqamas shalah wa ataz zakah. Itu ada ilmu di situ, ilmu syariat dan hakikat. Mau sholat begitu-gitu aja, nggak mau kan? Supaya sholat enak kita bertorikoh, supaya sholat diterima oleh Allah kita berhakikah. Bertorikoh itu cari metode supaya khusyuk. Dulu yang ngajarkan kita sholat itu cuma mengajarkan cara zahir, bener nggak? Waktu kecil diajarin cara zahir nggak? Kolbunya udah diajarin belum? Kalau tubuh ini wajib sholat, sebenarnya yang sholat tubuh ini atau yang di dalam ini? Yang disebut aku, wajah tuh, aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi. Itu tubuh ini atau energi ruh yang ada di dalam tubuh ini. Maka wajib belajar ilmu mengenai siapa diri ini sebenarnya. Maka di masjid ini wajib belajar tentang ma'rifatun nafs. Ilmu mengenal diri, karena itulah satu-satunya pintu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah pernah kuliah S1, S2, S3, udah kenal Allah belum? Belum tentu. Karena di kampus mengenal akal, diri yang akal, baru diri yang zahir. Diri kita itu ada jiwa, berkaitan dengan tubuh, ada akal. Akal ini gelarnya doktor tuh. Jadi doktor tuh bukan gelar mursyid ya, DR ya. Itu nggak laku dalam kubur itu. Jadi nanti dalam kubur malaikat nggak akan nanya ya dokter Razi, nggak laku. Buyanya nggak masuk ke dalam kubur. Jangan-jangan nama ini nggak laku juga. Jadi yang sudah beryuforia dengan gelar-gelar akademiknya, gelar-gelar keagamaannya, tunggu dulu, itu nggak laku masuk ke alam kubur. Lakunya cuma di jamaah antum. Dokter lakunya di kampus. Di sini aneh, kenapa ada dokter? Kan nggak perlu di masjid ada dokter, itu nggak perlu. Emang mau ada ujian skripsi di sini? Kan nggak perlu. Apakah kalau saya sadar saya dokter, saya kenal diri? Belum. Jangan-jangan tambah sombong. Terbersit di hati. Aku lebih tinggi kuliahnya daripada yang lain. Sombong jadinya. Makanya kalau pas kenalan coba aja lihat. Saya Dr. Razi. Itu kena udah. Kena udah. Saya Kiai, saya Buya. Ya salam. Kalau Bapak Ibu lain. Saya Pak Haji.
Pak Haji Muhyiddin. Itu sholatnya protes tuh. Gue sholat 5 kali nggak disebut-sebut.